jumlah kalori yang ada di meja nih banyak banget nih ya. Ada yang ditambah kornet, ada yang ditambah telur dan sebagainya. Nih dok, katanya nih dok, kebanyakan konsumsi mie instan dapat menyebabkan kinerja otak menurun. Mitos atau fakta dokter? Ya ini mitos lah. Mitos, asik. Tapi Beneran bukan nih, Dok? beneran. Tapi bukan berarti kalau seperti itu terus saya setiap hari mie instan pagi sampai malam, Senin sampai Minggu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana juga kita yang dibutuhkan adalah diet yang seimbang. Yang seimbang. Nah, jadi kalau sekali-sekali makan mie instan ya monggo saja, enggak masalah ya. Oke dok, nah ini ada lagi nih dok, katanya mie instan ini pantang dikonsumsi untuk penderita diabetes, fakta atau mitos ini dok? Ya ini juga mitos. Wah. Ya lah, kok bisa dok ya? aneh kan ya? Nah gini, yang namanya mie instan kandungan utamanya adalah karbohidrat. Nah bagi penyandang diabetes bukan berarti dia nggak boleh makan karbohidrat. Boleh makan karbohidrat, tapi jumlahnya harus dihitung. Jadi harus ada jumlahnya. Nanti kita pilihkan supaya indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi. Jadi jangan cuman mie instan aja, tapi harus ada sayurnya. Nanti ada proteinnya. Seperti Ada tambahan-tambahannya Ada ya, tambahannya. Dok, ya? Iya, ini dia. Ini pas banget nih ya. Mumpung nih dok, suami saya lagi nonton ya kan. Dia tuh suka banget dok malam-malam gitu ya, minta tolong dibikinin mie ya kan. Ini pasti ibu-ibu juga di rumah pasti banyak nih yang ngalamin ya kan. Suaminya minta dibikinin mie instan karena cintanya kita terlalu besar untuk suami ini dok. Jadilah dibikinin mie instan malam-malam, minta ditambahin telur, minta ditambahin susu, minta ditambahin keju, minta ditambahin kornet, minta ditambahin macam-macam deh dok. Nah, sekarang kita bedah bersama-sama ya dok ya tentang mie instan dan juga teman-temannya. Iya. Oh ini kalau saya yang mau ini dulu ya. Ini mie instan, mie kuah ya, mie instan yang iya. kuah dengan telur rebus ditambah dengan Sayur. sayuran. Sayurannya seimprit. Ini berapa nih kalorinya nih dok? Gini, prinsipnya kalau satu bungkus mie instan ya, nanti kan jadinya kurang lebih seperti ini nih. Satu bungkus mie instan sendiri kira-kira 300 kalori. Oke, itu mie-nya Mie-nya aja, mie-nya saja. Mie-nya Oke. saja. Mie-nya saja. Mau kuah mau goreng Mau tuh dok. biasa kalau goreng dia malah lebih besar. Tergantung gramnya. Ada yang cuma 68, ada yang 85. Kisarannya antara 300 sampai 360 kilokalori ya, kurang lebih. Satu mie-nya doang udah hampir ya. 400 Ya. ya, Dok, ya. Langsung ketawa. Kemudian ditambah telurnya. telurnya. Nah, telur satu butir kalau kuah kan artinya cuma diceplok ya, Iya, tidak direbus dikasihin aja. minyak dan kawan-kawan. Nah, kalau telur saja 75 kalori. Oke. Berarti 75. itu udah 400 lebih 400 ya dok? ya. Jadi kalau dia 300 ditambah 75 375. 375. Nah, sayur ini kalau kira-kira kalau segini mah terlalu sedikit ya. Tambahin Biasanya lagi, yang Dok. dianjurkan kira-kira segini nih. Nah, ya satu porsi kira-kira segini nih. Kurang banyak lah ya. Iya, Nah, saya Dok. tambahkan. Nah, kira-kira seperti ini harusnya segini. sayurnya. Ya, harusnya seperti ini sayurnya. Nah, ini mengandung kira-kira 25 kalori. Oke, berarti 400 ya 400 dok sudah. ya? Jadi dalam satu porsi mie rebus ini hanya mengandung cukup banyak ya, tidak hanya ya 400 kalori. Tapi Jadi dok, cukup ini besar. kalau misalnya suaminya dokter Arli, kan biasanya katanya ditambahin lagi nih keju. dok. Oh ya. Ditambah keju, ditambah kornet, ditambah susu Nah, dokter. kalau banyak aksesoris, kalau kita tambahkan kornet, kira-kira 1 sendok makan, jadi kornetnya Iya. kira-kira seperti ini, kita menambahkan lagi sekitar 75 kalori. Ya, jadi kalau kita tambahkan segitu sekitar 75 dong. kornet ya. Ketawa langsung. Jadi masukkan kornet, artinya tambahkan 75 kalori. Oke, Kemudian 475. 475. Tambahkan lagi dong keju ya, biar enak. Jadi kalau tambahkan keju kira-kira 1 sendok makan ya, kira-kira seperti ini. Kita tambahkan lagi sekitar 50 kalori. 50 kalori. Dok, tapi biasanya tuh dok, itu kornetnya kayaknya saya ngasihnya 2 kalinya. Boleh ditambah lagi berarti dok? Boleh, kalau tambah Berarti 2, dua ya. 2 kali artinya sudah berapa tadi? 1 kornet ini Jadi 75. Kalau kali 2 berarti 150. Wow. Ditambah 50 berarti 200, tambah 400 berarti total 600 Udah kalori. 600. Ah, lumayan Oke. ya. Ya Luar biasa. dokter. Oke, Ya. oke. Semoga suami saya nonton ya. Dok, kali ini banyak juga ini ya dok ya. Orang-orang yang bertanya-tanya nih, ibu-ibu nih biasanya takut ngasih anaknya mie instan, takut benar. ngasih keluarganya mie Benar. instan karena mengandung pengawet.
Mitos atau fakta dokter? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Itu tadi wah, luar biasa ya Indonesia. Menjadi nomor 2. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan nomor 1 itu masih di negara Cina ya dok Cina, ya. iya. Tapi ini ngomong-ngomong tadi ada mitos atau fakta Yes, nih betul nih dokter dokter Aplin. nih ya. Katanya mie instan ini mengandung pengawet. Mitos atau fakta dokter? Ya, ini adalah mitos ya. Mitos. Ya, jadi gini. Tapi dok Ya. ini soalnya di bungkusnya itu kan ada tulisannya antioksidan TBHQ. Itu apa tuh dok? Benar. Jadi kalau kita membaca dalam bungkusnya mie instan, di sana tidak tercantum bahwa mie instan ini mengandung pengawet. Ya, tidak ada tercantum. Iya. Namun di sana dia ada tulis komposisinya, kalau kita baca baik-baik, ada tepung terigu, Iya. kemudian ada yang namanya antioksidan TBHQ. Nah, apa sih itu? Antioksidan TBHQ Iya. itu digunakan selain sebagai antioksidan, dia banyak digunakan untuk makanan yang diproses sebagai preservatif. Apa itu Oke. preservatif? Preservatif itu tujuannya membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Oke. Nah, tahan lama terhadap apa? Kita khawatir kalau kita lihat mie instan itu kan dia bentuknya kering. Kalau kita biarkan dalam waktu lama itu sering sekali akan tumbuh jamur. Makanya ditambahkanlah antioksidan Oke. TBHQ itu ya. Tapi Tapi itu sebenarnya itu bukan- ngawetin dong dok, enggak? Dia memang salah satu fungsinya untuk preservatif. Jadi membuat dia menjadi lebih tahan lama saja ya. Oh gitu. Oke. Dokter. Nah, ini ada lagi nih dok yang bikin ibu-ibu semuanya takut makan mie instan. Adalah katanya mie instan ini mengandung lilin. Mitos atau fakta dokter? Ya mitos, Mitos. ya Mitos. Oke. Jadi nggak ada lilinnya. Kadang-kadang kita lihat loh kok keras ya putih-putih kemudian mulai putih-putih, mengkilap-mengkilap iya, seperti dok. itu. Enggak, dia tidak mengandung lilin. Dia mengandung tepung terigu. ya. Tepung terigu tuh ya, bukan lilin. Bukan Oke. lilin ya.